Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung 2 ayat 16. Kok kitab suci ada tulisan kekasih-kekasih begitu? Untuk apa? Nah saudara, bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar, yang belum pernah membaca kitab Kidung Agung, ada baiknya saya ceritakan dulu latar belakangnya supaya tidak salah paham dengan kitab suci Alkitab ini. Kitab Kidung Agung ini diilhamkan oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam Alkitab untuk menggarisbawahi asal-usul ilahi dari sukacita dan martabat kasih manusia di dalam pernikahan. Kitab Kejadian menyatakan bahwa seksualitas manusia dan pernikahan mendahului kejatuhan manusia ke dalam dosa. Walaupun dosa telah menodai bidang pengalaman manusia yang paling penting ini, Allah ingin kita tahu bahwa pernikahan itu bisa murni, sehat, dan indah. Karena itu Kidung Agung memberikan model yang bersifat memperbaiki di antara dua ekstrem dalam sejarahnya. Yang pertama, peninggalan kasih pernikahan untuk perilaku seksual yang tidak wajar, yaitu hubungan homoseksual atau lesbian dan hubungan heteroseksual sepintas di luar pernikahan. Dan yang kedua, pertapaan yang seringkali secara keliru dianggap pandangan Kristen terhadap seks yang menyangkal kasih jasmania di dalam hubungan pernikahan. Secara liturgis, kitab Kidung Agung menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiographa, artinya tulisan-tulisan kudus. Masing-masing tulisan ini dibacakan di hadapan umum pada hari raya Yahudi tertentu. Kitab ini dibacakan pada hari raya Paskah. Nah, itu tadi ya latar belakang kitab Kidung Agung. Semoga kita tidak salah memahaminya. Sekarang mari kita lanjutkan saat teduh kita yang saat ini sampai pada pasalnya yang kedua. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung 2 ayat 16. Apa artinya? Apa artinya kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung? Terjemahan lainnya begini saudara. Kekasihku adalah milikku dan aku adalah milik kekasihku. Ia sedang menggembalakan domba di antara bunga-bunga bakung. Jadi hanya ada satu pasang. Hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan yang menjadi pasangan. Ini pasangan manusia. Tetapi bisa juga ini untuk melukiskan hubungan Kristus dan gerejanya. Dan mengatakan hanya aku dan Dia. Pada dasarnya semua orang ingin dicintai dan mencintai. Anak kecil ingin dicintai orang tuanya. Para remaja mulai mengejar perhatian lawan jenisnya. Pasangan suami istri terus ingin menjaga cintanya. Bahkan sampai orang yang sudah lanjut usia pun ingin dicintai. Ini adalah keinginan yang universal. Namun pertanyaannya ialah, adakah cinta yang sempurna dan abadi? Kitab Kidung Agung memberikan gambaran cinta yang mendalam antara sepasang kekasih yang saling mengikat dan mengisi satu sama lain. Kisah cinta kasih yang sangat indah ini sesungguhnya merupakan gambaran relasi antara Kristus dan gerejanya. Frase kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia adalah sebuah ungkapan kepemilikan yang sangat kuat hubungannya dengan doktrin perjanjian Allah dan umatnya. Kitab suci mencatat bahwa Allah telah berkomitmen untuk mengikatkan dirinya kepada gerejanya melalui perjanjian kasih yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Tidak hanya itu,
Kristus sebagai sang gembala yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga-bunga bakung juga sangat ditekankan di sini. Maksudnya Kristus adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Bagaimana gambaran cinta kasih Allah yang sempurna dan abadi ini dapat direalisasikan? Bukan melalui kekuatan dan ketaatan kita untuk mencintai Allah, tetapi pada kasih karunia yang Allah nyatakan kepada kita. Di atas kayu salib, Kristus menunjukkan definisi sesungguhnya dari cinta yang sempurna dengan menyerahkan dirinya bagi kita semua. Kekasihnya agar kita dapat memiliki Dia dan Dia memiliki kita. Sekarang kita tidak perlu lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kini kita disebut sebagai milik kepunyaannya, sama seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Marilah kita menikmati cinta kasih Kristus, hidup setia dan mengingat perjanjiannya yang sempurna bagi hidup kita. Selamat ulang tahun Paulus Wijaya. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.